Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal. Di sini gue bakal mencoba membagikan hasil rekaman market hari ini. Kebetulan hari ini tanggal 3 Desember 2025 dan emiten yang difokuskan pada rekaman ini adalah BKSL. Kenapa BKSL? Karena sebelumnya gue sempat trading di BKSL ini waktu harganya masih 130-an. Dan sekarang mulai ramai lagi, namun harganya udah di sekitar 170-an lah. Dan kebetulan juga BKSL ini banyak diperbincangkan, bisa kita lihat di stream juga, di running thread juga sering muncul. Jadi gua notice BKSL ini. Sebenarnya awalnya gue tuh lagi mantengin emiten kaki karena ya emiten ini beberapa hari ke belakang harganya di situ-situ aja. Dan kebetulan juga BKSL nih lewat gitu, sering lewat di running track yang ada di sebelah kiri ini yang gue pasang. Nah, coba kita skip. Nah, di pukul 14.17 gue notice di running track banyak banget BKSL, makanya langsung gue samperin tadi tuh. Dan ya posisinya udah naik. Dan ternyata dari pagi emang harganya udah cukup naik signifikan gitu. Kayaknya awalnya itu dari 160-an lah. Dan sekarang udah naik ke 180. Di sini masih gue perhatiin. Coba kita skip lagi. Karena, nah bisa lihat sebelumnya juga emang pernah gue tradingin. Udah lama juga sih itu. Akhirnya di sini gue mutusin buat um, langsung coba analisis gitu. Di off cam, gue sempat baca stream melalui HP dan di sini gue langsung mulai coba aja tuh bikin trend line-nya karena kelihatannya transaksinya juga udah mulai banyak yang menjual. Di sini gue mulai coba bikin trend line, tapi dari hasil trend line yang gue bikin emang kurang bagus juga. Em, Posisinya udah ke break tuh. Dan akhirnya gue mutusin buat bikin semacam support lah di area psikologis. Tuh. Di sini area psikologisnya gue rasa di daerah 170-an. Jadi gue bikin. Ternyata pas gue tarik ke belakang emang di hari sebelumnya eh, harga 170 ini emang semacam resisten ya yang sulit ditembus di hari sebelumnya dan sekarang baru nge-breakout ke atas dan udah sampai ke harga psikologis berikutnya yaitu di 180. Tapi nggak apa-apa, sayangnya em, di sekitar 14.30-an gue ke distract sama emiten Oasa ini karena emang dia juga sering muncul beberapa hari ini dan muncul juga di daerah running trade yang gue pasang, tapi ini masih stagnan kelihatannya. Dan ya balik lagi ke BKSL, gue pantengin lagi, ini udah mulai naik lagi kelewat dulu tadi momentumnya. Tapi di sini gue mendapatkan satu beberapa hal yang bisa gue bagiin. Kita coba skip ke jam 14.30 Oke, di pas banget 14.34.00 gue notice di sini kan bisa dilihat overnya di harga 183, ada 121 ribu lot yang ngantri gitu untuk menjual dengan frekuensi sebanyak 200 dan ini cukup banyak gitu. Pas di 14.34 pas banget. Antrian 100 ribu lot lebih tadi itu langsung hilang gitu aja.
Dan kalau misalnya notice, itu sama sekali nggak ada action buy yang merepresentasikan 100.000 lot tersebut tadi terbeli gitu. Dan seketika setelah um, hilang dari over, kan 183 nya pindah ke kiri dong. Di harga 183 ini terlihat langsung 100.000 lot juga. Langsung terisi gitu aja sebanyak itu dengan frekuensi yang kecil. Otomatis jumlah lotnya gede-gede gitu dalam satu frekuensi yang ngantri bid. Oke, kita lanjut. Hal yang terjadi berikutnya sama, tapi ini menitnya kebetulan di detik 30, di 14.34 detik 30. Kita bisa coba tunggu. Di harga 184, tiba-tiba 100.000 lot itu hilang gitu aja. Dan tek, pindah langsung ke kiri. Di sini gue ngerasa, oh mungkin ini yang dinamakan dengan fase memancing. Memancing untuk apa? Memancing untuk banyak yang beli dan harganya bisa naik karena banyak yang beli. Kalau misalnya dilanjutin, ini harganya tetap langsung naik terus. Meskipun tadi ada 400.000 lot di 185, itu langsung hilang. 186 juga langsung hilang. 187 juga berikutnya langsung hilang. Naik ke 188 meskipun sempat diisi dan sempat sedikit ada penurunan ya. Dan kalau misalnya kita majuin terus sampai 1437, itu harganya udah sampai di 190. Udah tembus nih. 190 yang ada 400.000 lot. Itu ketembus gitu aja, alias overnya langsung dicabut. Langsung jadi 200.000. Dan ya, 200.000 itu hilang gitu aja. Padahal itu bukan ada yang beli. Kalau misalnya dilihat di running trade ya, itu benar-benar nggak ada yang beli. Tapi sayangnya 190 ini gue juga biasa nganggap sebagai angka psikologis yang bisa gue jadiin resisten meskipun ada harga 200 kan yang ada 1 juta lot ini sebagai resisten. Tapi 190 ini bisa dilihat udah mulai susah buat naik lagi gitu, buat sampai ke 200.000. Terlihat juga mulai apa ya, overnya tuh udah semakin dikit diisi lagi. Ini kayak 192 diisi lagi. 191 udah sisa 15.000 diisi lagi ke 60.000 dan seterusnya hingga, oh ya, di sini juga action sell juga mulai terjadi banyak. Ada 1.000 lot, 2.000 lot, 7.000 lot barusan. Itu kalau dihitung itu udah berapa tuh? Bisa 100 juta lebih ya. Bahkan 170 juta kalau misalnya 10.000 lot gitu. Dan ya bisa dilihat karena udah mulai banyak yang jualan, harganya udah mulai turun. Di sini gue langsung ngeh dan bisa menyimpulkan kalau mungkin ini loh yang dinamain fase guyuran. Tentunya gue juga notice di fase guyuran ini pastinya langsung banyak orang yang floating loss. Apalagi kalau misalnya dia beli di harga tertingginya hari ini nih di 193, itu pasti langsung floating loss banyak karena harganya langsung turun ke 190. Sayangnya em, kita tuh nggak pernah tahu secara pasti fase guyuran ini selesainya kapan, selesainya sampai mana, supportnya di mana, dan kita tuh nggak tahu bakal naik lagi apa enggak. Banyak pastinya orang yang langsung cut loss, dan beberapa juga paling ada yang kena tuh stop lossnya. Misalnya pasang stop loss di bawah 190 itu pasti langsung kena. Dan mungkin juga ada beberapa yang mikir untuk average down, cuman kan tadi kita nggak tahu pasti kapan balik lagi gitu.
balik naik lagi. Tapi uniknya, gue selama nonton rekaman ini, ada yang jual 10.000 lot tadi, 8.000. Selama gue nonton video rekaman ini, gue notice kalau misalnya ada ada fase lain selain fase guyuran. Eh, Mungkin gue menamainya ini fase harapan ya. Jadi ada fase-fase di mana harga itu seakan mau naik lagi. Dan di situ orang-orang mungkin akan average down di harga tersebut. Dan secara pas di harga 185 yang bisa gue bilang ini harga semi psikologis, kan ada 5050 di sekitar harga 185 ini buruannya mantep banget. Bisa dilihat dari candle time frame 1 menitnya. Tapi di sini juga terlihat mulai kayak tadi lah gitu. Um, Overnya dicabut gitu aja biar naik. Meskipun dibarengi dengan adanya action sell yang banyak di hajar kiri gitu. Tapi 185-nya juga dihilangin overnya. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya naik lagi meskipun cuma sebentar. Sayangnya karena ini udah gue kategoriin ke fase guyuran dan kita udah bisa lihat juga banyak banget um, action sale-nya dengan jumlah yang gede. Ini gue jujur udah gak berani lagi kalau misalnya gue harus um, beli ya di harga sekian. Mungkin gue bakal nunggu ke harga average hari ini di harga 175 mungkin. Tapi dari awal gue tujuannya ingin merekam aja gitu sampai akhir market tutup. Dan ternyata setelah gue tinggal, ini gue coba percepat. Mungkin sampai ke harga, ke jam 3. Ini mulai sideways. Dan action buy-nya meskipun masih ada, kayak 17.000 lot. Tapi action sell-nya juga atau hajar kiri juga masih banyak banget nih. Meskipun kelihatannya di cicil itu ada 47.000 lot untuk yang jual. Dan ini berlangsung sampai ya udah mau penutupan. Meskipun ada fase harapan lagi di sini seakan-akan. Ini terus menerus sampai mau penutupan market. Kita coba lanjutin. Dan ini terus turun. Ada volume yang gede juga turunnya. Jujur, gue kalau misalnya posisinya udah beli, gue bingung bakal average down di mana atau bahkan cut loss gak ya, apalagi dengan jumlah nominal yang gede gitu. Ini udah mulai mendekati penutupan. Jadi gue mulai nyoba manjangin um, area support gue yang sebelumnya gue bikin. Dan kebetulan ya juga sempat nyentuh di area 170-an sampai penutupan. Bisa dilihat mulai rebound juga. Mungkin karena biar mendekati area average hari ini. Gue juga kurang tahu. Dan kondisinya lot yang awalnya tadi kan pas awal-awal naik itu sekitar 20 juta lot ya. Sekarang udah ada 55 juta lot yang artinya ada sekitar 20 juta lebih juga, hampir 30 selama dari harga tertinggi sampai harga sekarang yang terrealisasikan terjual di harga atas tadi. Dan average-nya yang tadinya 171 sekarang bertambah jadi 176. Di sini yang mulai rebound terlihat di sesi penutupan. Dan ya, yang buy masih ada, yang sell juga banyak, 25.000 lot. Sampai penutupan terlihat sideways. Kita masih belum tahu juga apa yang bakal terjadi di sini, tapi yang berhasil gue simpulkan tadi, fase guyuran tuh benar-benar
kelihatan banget di running track. Mulai dari cara beat dicabut dan cara ngehajar kirinya atau action cell yang begitu besar, uh, jumlah lotnya itu kelihatan banget. Ini ada 35.000, itu kelihatan banget ini di running track kalau notice. um, Ya pokoknya fase guyuran sangat terlihat jelas lah caranya. Mungkin yang agak sulit tadi fase untuk memancing biar harga naiknya itu bakal sulit untuk dideteksi karena ya kita nggak pernah tahu kapan overnya dicabut biar harga cepat naiknya. Tapi yang jelas fase guyuran ini kelihatan jelas banget dari cara running track. Nah di sini udah penutupan market, udah dari streamnya juga udah mulai menarik dan bisa dilihat IEP-nya, equilibrium price-nya ada di harga 177 kira-kira. Terus volumenya udah mulai bertambah ya di 400.000. Ini pas penutupan banget. Dan sampai akhir di sesi penutupan kita coba skip itu ada 1,14 juta lot. Ini emang jauh banget dari kalau dibandingin sama transaksi yang terjadi hari ini yaitu 59 juta lot. Ini sangat jauh sekali, apalagi tadi kalau misalnya dihitung guyurannya itu ada 20 juta lot dari 193 sampai ke harga bawah di 170-an itu ada kurang lebih 20 juta lot terjual dan terpilih gitu aja di harga yang cukup tinggi tadi. Jadi IEV yang terjadi pas closing market itu bisa dibilang nggak berbanding lah sama apa yang terjadi pas market lagi berjalan tadi. Nah, itu yang gue temuin sejauh ini. Oke, sekarang udah malam dan posisinya pastinya market udah tutup. Dan harusnya broker summary udah ada juga. Mungkin sekarang kita coba simpulin dulu. Di sini terlihat foreign buy-nya dia lebih besar dari foreign sell, hampir 100 miliar rupiah. Dia average 176 dengan valuasi hampir, bukan hampir, malah lewat 1 triliun ya. Itu besar. Kita coba lihat broker summary. Broker summary-nya. Oh, di broker summary ternyata distribusi terlihatnya. Di sini kebanyakan average-nya nggak jauh-jauh dari average hari ini ya, di 176, 74, 78, dan di sini kerennya ZP bisa ngejual sampai 9 juta lot hari ini. Keren banget. Dan di sini broker LG bahkan bisa jual di harga 181. Ada juga yang 184, 183. Wah, berarti udah cuan banget. Ya, kalau misalnya dilihat dari broker summary-nya berarti harga di atas ini tadi entah mungkin beneran hanya tarikan dan guyuran aja. Ini semua analisa bisa jadi gue salah juga ya. Hanya analisa pribadi dan memakai perasaan pribadi, bukan ajakan jual atau membeli. Gue lupa disclaimer on di awal. Kalau misalnya kalian mau mencoba menjual atau membeli, silahkan analisa lebih dahulu lagi. Dan emiten BKSL ini hanya sebagai contoh saja yang kebetulan gue amati dan gue rekam gitu. Oh ya, kalau ada yang mau analisa lebih lanjut, kemungkinan gue bakal coba upload video fullnya dari sekitar jam 2 tadi, pokoknya sampai market tutup. Nanti bakal gue coba upload setelah video ini. Kedepannya mungkin gue bakal membuat rekaman lagi, tapi mungkin di emiten lain atau di waktu yang lain, biar bisa gue gunain buat analisa ulang. Siapa tahu ada yang bisa diperbaiki dari analisa hari ini, dan gue menemukan clue-clue baru dari rekaman video-video selanjutnya. Semisal ada yang punya analisa lebih baik, bisa banget tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi, karena gue juga suka kalau misalnya ada orang yang bisa diajak diskusi, apalagi biar bisa cuan bareng gitu kan, karena gak selamanya gue benar dan
bisa jadi banget gue salah terkait terkait analisa gue sebelumnya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih.